Nggih. Ya. Nggih laras. Nggih, sebentar. Saya catat ulang. Yang lain mungkin masih dalam proses Pak Sanul untuk Nggih, bidang-bidang lain. betul nggih nanti Jadi kami bidang KB itu kan juga ada nanti. Ini masih proses penyusunan pembuatan nggih, SOP. nggih, monggo, monggo. Nggih, itu saja mungkin Passwordnya ganti kan nggih Pak nggih? pripun? Passwordnya mboten? Boten sama, Dan sama. tetap sama. Dengarkan Pak. Gimana Pak masukannya Pak? Monggo Iya, Pak. jadi nanti ini apakah setelah hari ini kami ini berganti nanti situasional ya. Iya. Situasional nanti kami akan berikan catatan hasil evaluasi Oh, dan iya. pendalaman ya, standar operasional. Ya. Iya. Nah, nanti ini yang kami isikan jadi ada yang kami cek adalah mulai dari halaman judul tadi sudah disampaikan kan sudah ada rekamannya juga nanti berdasarkan rekaman kami cek lagi kemudian substansinya pada prinsipnya ini masih belum ada gitu nggih. Jadi ada pemangkasan rincian aktivitas, penurunan waktu pelayanan sama pengurangan keterlibatan jumlah pelaksana. Sebenarnya muaranya adalah kecepatan. Iya. Jadi SOP itu dari pengurangan kecepatan. Sedangkan untuk catatan hasil lain-lain, tadi ada dua aktivitas dilaksanakan oleh satu pelaksana pada Iya. yang sama. Itu mungkin catatan yang perlu kami sampaikan. Nanti ini kami kirim, apakah setelah hari ini ataukah nanti setelah seluruh rangkaian des ini selesai baru kami kirim. Jadi paling lambat hari Senin depan kami kirim Oh, untuk nggih. dibaca kembali sebelum nanti ditata aspal. Oke. Baik, Pak Sanul, matur nuwun sangat Ye, masukannya Pak sami-sami. Sanul. Kami tunggu nanti Ye, untuk terima apa kasih. namanya kekurangan kami segera kita lengkapi. Siap, siap. Matur nuwun. Ye. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan, kami akhiri, kami pindah ke ruangan yang sesuai Nggih. jadwal, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa perubahan dari SOP DLH yang kita punya kan ada 53. Terus ada sebagian yang, oh enggak sebagian sih, sekitar 10 SOP yang berubah Pak. Setelah kami teliti, kebetulan kan kami di Sungram tugasnya bukan membuat nih Pak, yang membuat kan kebanyakan dari bidang-bidang. Cuma apabila ada apa kayak dasar penyusunan SOP yang baru, kita selalu share ke bidang.
dari beberapa yang berubah itu setelah kita cermati sesuai dengan Permenpan 35 tahun 2012, kebanyakan itu yang berubah hanya sistematikanya, Pak. Jadi untuk masalah nomoran SOP, jadi yang awalnya ada di sisi kiri, revisi itu benar kan saya arsip garing bidang nomor urut tahun. Kemudian tentang penggunaan simbol. Yeah. Kalau dari penggunaan simbol itu kita juga menyesuaikan dengan Permen 35 2012. Jadi kebanyakan kalau yang dulu itu semuanya ya pakai kotak-kotak aja gitu tanpa tahu kalau sebenarnya kan perlu persetujuan itu harus bentuknya seperti apa, terus awalnya harus apa, diakhiri dengan bentuk apa gitu. Itu sudah kita sesuaikan. Kalau dari segi isinya kami rasa nggak ada perubahan yang mendasar, Pak. Ya, baik. Mungkin ada masukan juga dari bagian organisasi terkait SOP-nya DLH. Saya rasa itu, Pak. Yeah. Bisa ditampilkan SOP-nya. Bentar, Pak. Yeah. Oh ya. Ini untuk yang itu, Pak, kesalahan penomoran. Ini SOP lamanya. Jadi nomornya langsung seperti itu. Yeah. Kemudian untuk bagian flowchart-nya coba kami lihat. Ini, Pak. Ya, ini sebelum revisi ya? Iya. Oke. Sudah revisi? Sebentar. Nomornya sudah kita sesuaikan seperti itu. Yeah. Bahwa untuk flowchart-nya Ini ya. Ini sudah revisi ya? Mbak Wulan ini sudah revisi ya? Iya. Oke. Ya, ini yang bisa kami lakukan evaluasi, ini aktivitas kedua ya. Jadi ini satu aktivitas yang melaksanakan 4 orang ya. Coba ke atas sehingga kami bisa lihat. Nah, cukup. Jadi satu aktivitas pembuatan surat pelimpahan penilaian dari DLH Kabupaten Lumajang ke DLH Provinsi. Ini ada 4 pelaksana. Iya, sebenarnya kalau surat pelimpahan itu kan ujung-ujungnya kepala dinas, Pak. Cuma di sini kan tugasnya tim teknis, kepala seksi, kepala bidang itu kan kayak pembahasannya itu. Nah, berarti perlu diurai lagi gitu. Oh, diurai lagi. Iya. Jadi kalau seperti ini waktunya 2 jam, ini nanti tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap pembuatan surat pelimpahan. Karena pelaksananya ada 4. Dan kalau bisa diurai lagi, berarti ini yang keempat aktivitas kedua ini bisa diurai lagi. Apa saja yang dilakukan? Tim teknis itu melakukan kegiatan apa? Seksi itu kegiatan apa? Apakah melakukan verifikasi, kepala bidang juga melakukan verifikasi atas pengajuan. Seksi itu bisa dituangkan dalam aktivitas yang lain, ditambahkan aktivitasnya.
Saya Pak Aksan mau bertanya. Iya. Setiap aktivitas itu harus jelas siapa yang bertanggung jawab ya. Kalau yang itu kan di poin sama ada 4 nggih Pak nggih. Iya. Mungkin itu nanti perlu diurai juga sama kayak yang nomor 2. Iya. Aktivitas nomor 2 itu yang perlu diurai. Nah, termasuk aktivitas 4, 5, 6 itu karena satu pelaksana, mestinya bisa jadikan satu aktivitas. Halo? Mbak Bulan, bisa mendengarkan? Pak Aksan. Kita satu aktivitas 4 pelaksana. Nah, kemudian yang berikutnya, aktivitas 4, 5, dan 6. Aktivitas 4, 5, dan 6 ini ada 3 aktivitas, tapi pelaksananya 1. Berbandingkan dengan yang nomor 2. Satu aktivitas 4 pelaksana ini 3 aktivitas, 1 pelaksana. Maksudnya bisa dijadikan 1. Termasuk nanti penerbitan SKKL ini ya berarti perlu diurai lagi. Peran-perannya kepala seksi, peran-perannya kepala bidang, itu di mana? Begitu. Oh, ya. Jadi menguraikan perannya. Ya Pak Aksan. Yeah. Nah, kemarin itu kan kita hanya diminta data gitu. Jadi ya kita mengkolek dari bidang, kita ada berapa SOP, terus yang direvisi berapa. Kita kan ini kan juga belum ada. Iya, Jadi, tidak tahu kalau ditindaklanjuti ternyata. yang benar itu kayak gimana gitu. Kalau kayak gini, insya Allah nanti kita periksa satu-satu untuk SOP-nya. Jadi prinsipnya kalau untuk pembuatan yang simbol-simbol itu harus berbeda. Ketika sudah turun dia harus berada di kotaknya itu, nanti dia tidak boleh satu kolom itu aktivitas yang berbeda tapi berada dalam satu kolom pada berikutnya itu tidak diperkenankan. Jadi harus beda orang gitu. Bisa dipahami ya? Nah, ya, Pak. Ya. Jadi kayak 4, 5, 6 itu satu aktivitas gitu. Begitu pula juga dengan yang kepala seksi, kepala bidang yang di aktivitas 2 termasuk aktivitas 6, perlu diurai lagi perannya apa di sana. Kewenangannya apa? Apakah semua 4 orang ini membuat 4 pelaksana ini membuat pembuatan surat pelimpahan. Kemudian perlu disebutkan ini seksi yang mana begitu, kepala bidang yang mana, iya. Jadi nanti ketahuan ini yang bertanggung jawab siapa. Begitu. Untuk kelengkapan mutu baku, ini menuangkan menuangkan kolomnya ya. Mutu baku itu tidak sambung dengan keterangan, tapi di kelengkapan waktu penyelesaian dan output, di merge-nya di situ. Jadi keterangan itu sendiri nanti. Waktu itu terdiri dari kelengkapan waktu penyelesaian dan output. Betul, mutu baku itu terdiri dari kelengkapan waktu penyelesaian dan output. Dan ini perbedaannya hanya penambahan itu tadi ya, simbol ya. Sedangkan waktu masih belum ya, termasuk pelaksana masih tetap sama ya dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Ya, aktivitas 7-8 pengarsipan sama-sama pengarsipan tapi pelaksananya berbeda gitu. Iya, jadi itu mungkin nanti. Ada SOP yang lain selain yang ini? Ada, Pak. Iya. Karena setidaknya 2 gitu.
Bentar, Pak. Iya, Mbak, monggo. Tuh, tes. Iya. Itu Pak contohnya, Pak. Oke. Ini nggih, coba kami komentari nggih, kami evaluasi analisa nggih. Jadi untuk aktif ini ada DPMPTSP ya. Iya. Iya. Nah, ini kalau sudah melibatkan lintas fungsi seperti ini sebenarnya lebih pas bicaranya adalah peta proses bisnis sebenarnya. Di peta proses bisnisnya mengenai penerbitan SPPL. Jadi kalau SOP itu lebih pada internal, Pak Ulan begitu. Ya, jadi aktivitas. Jadi setelah terima dari DPMPTSP, barulah itu SOP sebenarnya. Diterima oleh siapa dari permohonan DPMPTSP ini. Jadi aktivitas pertama adalah misalnya TU menerima permohonan dari DPMPTSP untuk melakukan verifikasi. Ya. Setelah itu kan dinaikkan kepada apakah kepala dinas atau kepada langsung teknisnya. Nah, itu mendapatkan disposisi dan sebagainya. Jadi proses internal. Proses yang dilakukan di DLH nggih. Karena kalau sudah melibatkan instansi lain itu sudah lintas fungsi. Karena itu sudah proses bisnis sebenarnya. Karena nanti tidak muncul mutu baku karena nantinya. Karena proses ini ada di sudah lintas fungsi, sudah cross cutting. Berarti hanya aktivitasnya hanya berhenti apa yang dilakukan di DLH aja nggih Pak nggih. Betul. Jadi kalau melibatkan DPMPTSP nanti lingkupnya lebih besar lagi. Di peta proses bisnisnya SOP tapi SOP yang makro. Ya, itu peta proses bisnis tadi karena lintas fungsi. Mungkin levelnya ini sudah level peta proses bisnis level ketiga, level keempat ya.
Jadi menerbitkan SPPL itu melibatkan DPMPTSP, ada DLH, apakah hanya itu saja? Ya nanti itu ditata di dalam proses bisnis tadi. Jadi prosesnya setelah dari menerima permohonan dari DPMPTSP, sekali lagi prosesnya baru yang ada di internal DLH. Berarti untuk yang di bawah itu ada pengembalian ke DPMPTSP itu sudah nggak usah kita cantumkan ya Pak ya? Berarti surat sudah dikembalikan, beda aja. Berarti surat dikirimkan, coba ke bawah. Terus. Nah, sudah sampai ke 9 saja. Atau sampai ini nomor 8 dikirim kan ya. Kalau menerima itu sudah bukan kewenangannya. Jadi sampai angka 8 sudah dikirim ke DPMPTSP. Aktivitasnya begitu, kegiatannya begitu. Berlaku semua untuk yang berhubungan dengan 2 OPD kayak gini ya Pak ya? Iya. Ini ya. Iya. Karena kan yang menerima dokumen SPPL juga itu kan dari DPMPTSP. Iya. Iya. Tidak bisa ditentukan 5 menit waktunya menerima dokumen SPPL setelah DPMPTSP terima surat jenengan 5 menit kemudian sudah diserahkan kepada pemohon. Padahal kan harus ada proses disposisi atau seperti apa. Ya, kita kan juga nggak tahu prosesnya di sana. Iya, betul. Ya, mohon Pak Aksan koreksinya. Nah, ini nanti hasil koreksi kami. Ini nanti kami akan tuangkan di dalam catatan hasil evaluasi ya. Tadi halaman judulnya, jadi ada 5 hal yang kami evaluasi, yaitu halaman judul, tapi pada prinsipnya ini normatif ya. Halaman judulnya sudah ada atau belum dan sebagainya. Kemudian bagian identitas tadi sudah ada seluruhnya. Ya, kemudian flowchart juga sudah ada ya. Tetapi nanti di substansi revisi SOP ya kami masih belum tampak adanya pemangkasan rincian aktivitas. Ya, yang kedua adalah waktu pelayanan dan yang ketiga adalah keterlibatan jumlah pelaksana. Karena tujuan muaranya SOP adalah semakin cepat. Nah, semakin cepat itu salah satu indikatornya adalah perbedaan antara aktivitas sebelumnya, misalnya aktivitasnya jumlah kegiatannya ada 10 menjadi 8. Berarti nanti konsekuensinya adalah pelaksananya bisa jadi berkurang. Tapi yang paling penting muaranya adalah waktunya bisa berkurang. Oke, Pak. Kemudian lain-lainnya tadi kami sampaikan, yang kami nanti akan tuangkan di dalam catatan ini adalah itu tadi, beberapa SOP ada yang perlu dilakukan perbaikan dari sisi aktivitas, satu aktivitas ada yang 4 pelaksana ataupun satu pelaksana melaksanakan 3 aktivitas. Itu hendaknya bisa disesuaikan. Ya. 3 aktivitas, 1 pelaksana plus sudah lintas fungsi. Jadi akan ada 3 catatan lain-lain. Itu nanti kami kirimkan paling lambat hari Senin. Paling lambat artinya bisa juga hari ini, tapi paling lambat setelah rangkaian jadwal pelaksanaan evaluasi ini selesai, baru kami akan kirimkan ke semua OPD maupun unit kerja yang terjadwal. Itu Mbak Ulan. Oke, terima kasih Pak Aksan. Jadi sami-sami. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Ini nanti untuk setelah kita menerima berita acara, berarti kan ada feedback perbaikan dari kita. Oh iya, perbaikan internal ya. Oh, enggak perlu kita kirim ke sana. Betul. Ini makanya di terakhir catatan hasil evaluasi ini dalam kesempatan pertama. Tidak lanjutinya dalam kesempatan pertama artinya monggo disesuaikan di instansi. Artinya tapi tetap sewaktu-waktu bisa kami jadwalkan lagi nanti. Kalau kami minta SOP-nya. Ya. Oke, matur nuwun Pak Aksan atas koreksinya. Jadi sami-sami. Ada yang ingin didiskusikan lagi Mbak Ulan?
Oke, sampun, matur nuwun. Ampun, ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat atau perilaku kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas kesediaannya, atas peluangan waktunya untuk ikut kegiatan ini. Semoga dalam di semakin baik, semakin cepat, semakin tepat. Dan nilai KM menjadi meningkat. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami izin live room. Kami masuk ke room yang berikutnya. Dan Mbak Wulan bisa menyelesaikan kita. Terima kasih. Oke, izin bisa mendengarkan suara saya, Bu Dia? Iya Pak, bisa. Kurang keras Pak. Ya, terima kasih. Ya, begini. Ya. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menunggu kami. Izin bisa dimulai, nggih? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, secara virtual, budaya kerja baru yang perlu dibiasakan di era pandemi Covid ini, pandemi Covid-19 yang masih melanda di Indonesia, khususnya juga di Lumajang masih ada ya. Kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut kedua pasca inventarisasi SOP dan pembinaan penyusunan SOP beberapa waktu lalu. Jadi ini rangkaian kegiatan terkait dengan pembinaan SOP. Dan kegiatan ini sifatnya evaluasi dan pendalaman atas SOP, khususnya SOP yang pernah direvisi oleh OPD. Jadi kami ingin melihat perbedaan substansi dari sisi perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui SOP yang ada di OPD maupun unit kerja. Yang kami harapkan nanti bisa ditampilkan setidaknya 2 SOP yang pernah direvisi yang menunjukkan before after ya, sebelum revisi seperti apa, setelah revisi seperti apa, apakah ada perbedaan substansinya, baik dari sisi apakah ada perubahan jumlah kegiatan, artinya apakah ada pengurangan atau ada penambahan, justru malah penambahan. Yang kedua, apakah ada perbedaan jumlah pelaksana. Jadi awalnya jumlah pelaksananya ada 3, sekarang menjadi 4, tambah 4, atau malah berkurang hanya menjadi 2 pelaksana. Sehingga nanti muaranya pada yang ketiga adalah kecepatan waktu pelayanan. Karena dengan pemangkasan jumlah kegiatan dan jumlah pelaksana tentunya berdampak pada waktu yang diberikan, waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dan teknis acaranya adalah 5 menit dari kami sebagai pembuka, ya, totalnya ada 30 menit, jadi 5 menit pembuka, 15 menit nanti dari Disparbud melakukan pemaparannya terkait SOP, ya, setidaknya 2 SOP seperti yang surat kami, dan 10 menit berikutnya adalah saran dan penutup dari kami, dan jika masih ada sisa waktu sampai dengan pukul 12.15 ya, nanti bisa diskusi ya. Begitu Bu Dia. Untuk selanjutnya sepenuhnya kami persilakan untuk melakukan pemaparan. Terima kasih Pak Aksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami memulai paparan. Jadi untuk standar operasinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kita mengadop dari Permendagri nomor 52
tahun 2001, yaitu tentang SOP di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten. Kemudian yang kedua, Permenpan RBRI nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah Perpu Lumajang nomor 29 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Kalau ada paparan bisa di-share screen, Bu. Kenapa, Pak? Kalau memang ada Oh iya. filenya bisa di-share screen. Kami buka aksesnya. Iya, Pak. Lupa. Mohon maaf Pak Aksan, lupa. Iya, monggo dilanjut Bu dia. Ya. Kemudian untuk Dispatbud kita mengadopsi dari Permenpan 35 tahun 2012 dengan menggunakan simbol dan cover. Ini kalau masih ada. Ya. Mohon maaf Pak Aksan, bisa ini ya? Bisa. Bisa Bu, bisa. Oh ya, oke. Nah. Kemudian kita mengadopsi untuk simbol dan covernya dari Permenpan 35 nomor 2 tahun 2012. Kemudian untuk SOP dan SOP teknik dan administratif juga. Kemudian untuk format SOP-nya kita mengadop untuk yang baru. Jadi formatnya berbeda dengan format lama. Kemudian untuk cara penulisan nomor SOP ada kode wilayah kearsipan, ada kode bagian, kode subbak atau seksi, dan kode tahun pembuatan. Untuk Dispatbud kode wilayah kearsipannya 427.50. Kemudian untuk kode bagian di sekretariat ada 5 bagian, yaitu sekretariat, kemudian dan 4 bidang, bidang destinasi pariwisata, bidang pemasaran kepariwisataan, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Sehingga untuk kode subbak dan seksi di sekretariat ada 3 bagian. Ada 3 subbak, ya, kemudian subbak umum dan kepegawaian, serta kabak keuangan, kasubbak keuangan. Untuk bidang destinasi ada 3 seksi, yaitu seksi pengelolaan kawasan strategis pariwisata, yang kedua seksi pengelolaan daya tarik wisata dan jasa usaha, yang ketiga seksi pengelolaan destinasi wisata. Kemudian untuk bidang pemasaran kepariwisataan juga ada 3 seksi, yaitu nomor 1 seksi promosi, yang kedua seksi data dan informasi kepariwisataan, yang ketiga seksi kerjasama kepariwisataan, yang keempat adalah bidang kebudayaan. Nomor 1 seksi pengembangan kebudayaan, yang kedua seksi cagar budaya dan permusiuman, yang ketiga seksi kesenian tradisional dan sejarah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bidang ekonomi kreatif. Ada 3 seksi, yaitu 1 seksi penyediaan prasarana ekonomi kreatif, 2 seksi peningkatan SDM pariwisata, 3 seksi peningkatan SDM ekonomi kreatif.
Kemudian dari kode bagian tadi, contoh dari SOP, nomor dari SOP-nya, jika suratnya masuk ke bagian sekretariat, maka nomornya adalah 427.50.1. Kemudian ini karena ada di bidang umum dan kepegawaiannya, ada ini nomornya 2.01 tahun 2021. Kemudian untuk contoh di pengelolaan sarana pariwisata yang ada di bidang destinasi, nomornya jadi 427.50 garing nomor 2 garing nomor 1 nomor 01 tahun 2021. Kemudian untuk bidang yang ketiga adalah bidang promosi, sehingga nomornya nanti berubah jadi 427.50 garing 3 garing 1.01 garing 2021. Di bidang kebudayaan untuk nomornya berubah jadi 427.50 garing 4 garing 3 garing titik 01 tahun 2021. Kemudian untuk yang di bidang ekraf, nomornya 427.50 garing 5 garing 3.01 garing 2021. Kemudian ini ada surat keputusan atau SK yang dibuat oleh Dinas Pariwisata, nomornya 064 garing 23 garing 427.50 garing 2021. Kemudian SOP yang dirancang oleh Dinas Pariwisata untuk semua bagian, jadi sekretariat, bidang destinasi pariwisata, pemasaran, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Jadi semuanya ada 45 SOP, jumlahnya tetap sama seperti tahun lalu, tidak ada penambahan. Kemudian untuk kode flowchart-nya kita juga mengadop pada Perpub tadi. Kemudian untuk contoh SOP-nya, ini untuk SOP yang lama. Jadi ada perubahan dari SOP untuk yang lama, ada pada nomor. Jadi kalau yang lama nomornya memakai titik-titik, kemudian untuk yang baru kita sudah memakai yang garis miring dengan kode bagian dan kode subbab atau seksi. Untuk tanggal sama, kemudian tanggal revisi
Nanti, kemudian ada perubahan lagi untuk kepala dinas. Kalau yang lama kita masih kepala dinas kita masih Bapak Bambang Sukwanto. Kemudian untuk yang SOP baru ada PLT kepala dinasnya Bapak Yoga. Kemudian dasar hukumnya yang berdasar pada yang sudah diterangkan tadi, dengan penambahan untuk Perbup Lumajang nomor 8 tahun 2021. Kalau yang kemarin yang kita buat bulan Januari kemarin kita masih pakai 3 dasar hukum. Kemudian untuk kualifikasi pelaksana juga berubah. Jadi ada standar operasional ini berlaku untuk semua aparatur. Dari kepala dinas, sekretaris, kabid, kasubag, kasih, staf administrasi, dengan kemampuan mampu mengoperasikan komputer, memahami urusan perencanaan kegiatan, memahami urusan administrasi kepegawaian. Yang kedua, mampu mengoperasikan komputer dan program, memahami urusan perencanaan kegiatan. Untuk keterkaitan yang dulu kosong, sekarang untuk format yang sekarang harus diisi dengan menyatakan standar operasional prosedur pengumpulan data terkait dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian untuk peralatan ada ATK, ada komputer, ada meja kursi. Kemudian ada perubahan juga untuk peringatan. Untuk peringatan yang SOP baru, jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan pengelolaan surat masuk tidak berjalan lancar. Kalau yang di SOP lama, proses surat menyurat dalam administrasi pemerintahan merupakan keharusan. Kemudian yang kedua menggunakan tata laksana dinas yang berlaku dan terbaru. Kemudian untuk pencatatan pendataan yang harus dilakukan adalah dicatat di agenda masuk. Kemudian untuk contoh flowchart-nya sebagai contohnya kami contohkan untuk surat masuk, surat keluar. Jadi surat masuk ini akan diterima oleh TU, oleh pejabat pelaksana di TU. Dari OPD lain ke bagian TU. Kemudian setelah dari TU, naskah ini diberi lembar disposisi, dicatat di buku agenda, buku register masuk, kemudian waktunya 5 menit untuk satu surat.
Kemudian setelah itu diberikan ke Kasubag Umum. Kemudian Kasubag Umum dan Kepegawaian membaca surat tersebut dan memberi paraf. Setelah itu surat dikembalikan lagi ke TU. Kemudian pejabat di TU memberikannya ke sekretaris dinas. Kemudian untuk dibaca dan diparaf. Kemudian dikembalikan lagi ke pelaksana TU. Jadi surat yang diberikan ke TU ini sudah diparaf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Bapak Sekretaris. Kemudian setelah itu disediakan untuk kepala dinas untuk didisposisi. Jadi surat tersebut nanti didisposikan sesuai dengan tujuan surat. Kemudian setelah diputuskan oleh Bapak Kepala Dinas, surat tersebut dikembalikan lagi ke bagian TU. Jadi suratnya sudah didisposisi oleh Kepala Dinas. Kemudian di TU dicatat lagi, diregister, didisposisikan kemana suratnya. Kemudian setelah itu pejabat atau petugas di TU mendistribusikan surat tersebut kepada pejabat satu tingkat di bawah kepala dinas, yaitu sekretaris atau kabid, sesuai tujuan surat. Kemudian dari pejabat setingkat di bawah kepala dinas diberikan kepada pejabat dua tingkat di bawah kepala dinas, yaitu Kasubag atau Kasi. Jadi setelah ada arahan dari petunjuk dari disposisi, ini diberikan ke Kasubag atau Kasi. Untuk melakukan sesuai permintaan surat. Kemudian dari pejabat dua tingkat dari kepala dinas atau Kasubag atau Kasi, ini nanti naskah surat yang surat balasan, maksudnya surat balasan yang sudah dibuat ini diajukan lagi setingkat di bawah kepala dinas, yaitu sekretaris atau kabid. Jika surat tersebut disetujui dan diverifikasi oleh pejabat setingkat di bawah kepala dinas, diberikan lagi kepada pejabat dua tingkat di bawah dinas, yaitu Kasubag atau Kasi. Kemudian diserahkan ke bagian TU untuk diproses. Setelah diproses, surat tersebut diajukan ke kepala dinas untuk pengesahan surat.
Setelah itu dikembalikan ke TU untuk diberi nomor dan dikirim ke OPD tujuan. Oke, apa Bu? Oke, Pak. Sebentar, Pak. Demikian, Pak Aksan. Yes, terima kasih. Oke. Bu Dia bisa menampilkan SOP tadi yang dijelaskan. Pak, kurang keras. Oke. Bu Dia, maafkan, bisa ditampilkan SOP tadi yang dijelaskan. SOP-nya nih. Iya. Yang baru nih. Jadi sama yang sebelumnya, sebelum revisi. Oh ya. Iya, Pak. Di layar kami belum tampak. Di share screen. Iya. Di share. Iya, Pak. Bentar. Nah, Oh, iya. ya, ke bawah. Ya, Pak. Dalam Izin ke bawah, Bu. ke bawah, nggih. Ya. Untuk yang Coba yang dua-duanya gitu, coba ya. ya. Terus yang ada flowchart-nya tuh, yang ada kotak-kotaknya. Oh, ini. Iya. Sebentar, Pak. Sudah nih, Pak. Iya. Sudah terlihat flowchart-nya, Pak. Ampun, iya. Nggih. Ya. Iya. Ini nih gue. Jadi untuk ini yang sudah direvisi ya, yang tampil ini. Iya. Ya, ini sudah direvisi. Nggih. Nah, itu untuk aktivitasnya, ya, aktivitasnya monggo. Tapi kalau untuk pelakunya itu kan sebenarnya kemarin yang kami sampaikan itu adalah format ya. Jadi langsung disebutkan di kolom pelaku, Bu. Kolom pelaku itu kan ada pejabat 2 tingkat di bawah OPD. Nah, itu langsung disebutkan pejabatnya. Oh iya. Ya, ini kan sebenarnya kalau kami beri nama nomenklatur pejabatnya. Habis. Ya, tadi Kasubag Umum Oh, Kepegawaian. berarti ini nanti. Ini diisi pejabat umum, Kasubag Umum Kepegawaian. Tadi Kasubag Umum aktivitasnya membaca dan memberi paraf surat. Jadi tidak perlu diulang lagi. Nama pejabatnya tidak perlu diulang lagi. Iya, kan ini sebenarnya format contoh ya. Makanya kalau kami beri format itu akhirnya copas gitu ya. Iya. Ini nanti perlu kami di situ pejabatnya siapa. Termasuk pejabat setingkat di bawah pimpinan OPD ini ya
Apakah Iya. kabid, apakah sekretaris, langsung disebutkan jabatannya. Kabidnya ya kabid apa, Iya. jangan hanya kepala bidang gitu. Karena di sana Iya. kan ada 4 bidang, ya. Kepala bidang Iya. siapa yang terkait ini. Kalau ini sekretaris, ya berarti sekretaris di mana. Begitu. Itu Ya. catatan kami. Nggih. Kemudian Pak Aksan mohon. Nggih. Jadi aktivitasnya di aktivitas atau kegiatan ini tidak perlu diisi nama jabatan ulang. Jadi langsung kalimat aktif membaca dan memberi paraf, menerima surat yang sudah membaca dan memberi paraf. Jadi nggih, tidak diuraikan ya berarti nggih. Ya, diuraikan tapi tidak perlu Ya. menyebutkan nama jabatannya lagi. Nggih. Tidak perlu menyebutkan pejabatnya lagi. Nggih. Karena pejabat sudah ada kolomnya sendiri. Ya. Gitu. Nggih. Terus kemudian yang sebelum revisi pripun, Bu? Yang sebelum revisi, sebentar, Pak. Sebentar nih, Pak. Ini Pak yang lama, Pak. Mana, Bu? Ini belum tercantum. Belum tampil. Belum terlihat ya, Pak. Belum, dereng. Iya, iya. Ini masih belum, Pak. Dereng. Ini masih yang tadi. Bukan, Pak. Maaf. Yeah. Ini yang lama, Pak. Ini yang lama. Jadi aktivitasnya ada 9. Ya. Yang baru berarti? Untuk yang ini lama. Jadi ada 9. Iya, ini yang lama. Yang lama. Yang baru yang mana, Bu? Yang baru yang sebentar, Pak. Ini yang Boten enten yang lama atau yang baru?
Ini yang baru, Pak. Sama yang tadi nih, Bu, ya. Ini yang baru ada 14. Ada 14. Coba kami lihat. Coba. Aktivitas. Coba. Bisa ditampilkan? Ini yang baru ya? Iya, aktivitasnya ini, Pak. Aktivitasnya yang nambah. Aktivitasnya menambah. Tadi surat masuk ini membalas surat ya. Nah, ini yang lama ada 9 aktivitas. Ada 9 aktivitas. Yang baru ada 14 ya. Ini aja ada sebentar, mau dikirim dulu aja. Ini Pak, sebentar. Ini salah kayaknya, ini yang baru ini. Yang baru dan belum diedit. Mohon maaf, Pak. Iya, Pak, belum dimasukkan. Belum ya? Oke, baik. Ya. Ini juga belum disahkan juga ya? Apa Kalau sudah disahkan? sudah, Pak. Sudah, Karena ya? karena yang lama itu dibuat di bulan Februari. Ya, oke. Gini Bu ya, ini karena untuk keterbatasan waktu juga, Ya. ini karena ada filenya juga. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini, itu tadi catatannya sudah kami sampaikan. Kemudian nantinya ini akan kami tuangkan di dalam catatan evaluasi, ya, catatan hasil evaluasi dan pendalaman mengenai standar. Dan ini nanti kami kirim paling lambat hari Senin, tanggal 20 September. Ya, selesainya acara ini juga bisa kami kirim, tapi paling lambat adalah hari Senin tanggal 20 September. Ini berdasarkan rekaman yang ada di sini, nanti kami tuangkan di dalam berita acara ini, catatan ini. Ya, termasuk tadi terkait dengan penulisan, ya. Dengan penulisan nanti bisa kami tuangkan di sini bahwa ini nanti akan masuk ke catatan lain-lain. Tapi yang jelas kami justru tadi kami lihat SOP-nya sama, revisinya justru menambah ya, menambah aktivitas. Tapi waktunya memang berkurang tadi ya, dari 8 jam menjadi 5,57. Sedangkan kalau keterlibatan pelaksana tetap ya tadi. Jadi nanti yang lain-lainnya nanti kami tuangkan adalah penuangan penulisan pejabat masih ada di kolom aktivitas, kemudian kolom pelaksana itu masih belum diganti sesuai dengan jabatan existingnya. Ya, nanti ini catatannya kami kirimkan paling lambat hari Senin, tapi bisa tidak hari ini ataupun besok, tapi paling lambat hari Senin tanggal 20 September. Ya, dan nanti bisa segera ditindaklanjuti dengan perubahan. Pak Aksan, ini ada permintaan SOP baru, yang baru ini nanti dikumpulkan apa? Catatannya ini aja jadi disesuaikan. Kalau permintaan tetap disiapkan saja, kami belum meminta. Tapi tetap disiapkan. Siap. Begitu Bu Dia, yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalimat atau perilaku kami yang kurang berkenan. Terima kasih atas kerawuhannya, kesediaannya. Sekali lagi kami sampaikan tetap sehat. Terima kasih untuk masukan dan sarannya Pak Aksan. Sami-sami Bu Dia. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin live room, Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perikanan. Dari Dinas Perikanan. Bisa mendengarkan suara kami? Dinas Perikanan bisa mendengarkan suara kami dengan jelas? Dinas Perikanan bisa mendengarkan suara kami dengan jelas? Dari Dinas Perikanan. Bisa mendengarkan suara kami dengan jelas? Baik, bisa dimulai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, termasuk kita masih dipertemukan dalam kesempatan kali ini meskipun kegiatannya dilakukan secara virtual. Ya, kegiatan virtual ini merupakan budaya kerja baru yang harus mulai dibiasakan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Ya. Jadi ini perubahan budaya kerja. Salah satu budaya kerja untuk berdampingan dengan COVID tentu, untuk meminimalisir penularan dan pandemi ini semakin berlarut-larut. Dan kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut kedua pasca kegiatan kami sebelumnya, yakni kegiatan inventarisasi SOP maupun pembinaan penyusunan SOP beberapa waktu lalu. Jadi kegiatan ketiga ini sifatnya adalah evaluasi dan pendalaman atas SOP, khususnya SOP yang pernah direvisi oleh Dinas Perikanan. Jadi pada kesempatan yang lalu pada saat inventarisasi kami meminta data apakah OPD-nya pernah melakukan revisi SOP, kemudian jawabannya salah satu OPD yang menyatakan pernah direvisi adalah Dinas Perikanan, artinya yang kami undang. Itu adalah pernah menyampaikan pernah melakukan revisi atas SOP-nya, sehingga kegiatan kali ini kami ingin melihat perubahan apa yang tampak dari perubahan SOP tadi. Apakah SOP tadi itu tampak before after-nya, ya, khususnya dari sisi apakah terjadi pengurangan aktivitas kegiatannya, atau yang kedua pengurangan jumlah pelaksananya, sehingga nanti muaranya yang ketiga adalah kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun teknis kegiatan hari ini adalah selama 30 menit, jadi 12.15 tadi dimulai sampai dengan 12.45. Molor selama 15 menit dari jadwal. Dan 5 menitnya kami gunakan untuk pembuka, yang kami sampaikan hari ini, sekarang ini. Dan 15 menit berikutnya adalah pemaparan dari OPD untuk memaparkan 2 SOP yang sudah direvisi, sehingga bisa menjelaskan before after
sebelum revisi dan sesudah revisi. Ya. Dan kemudian 10 menit berikutnya adalah saran dan penutup dari kami. Jika masih ada waktu sampai dengan 12.45, masih ada sisa waktunya, itu bisa dipergunakan untuk diskusi. Oleh karena itu, sepenuhnya untuk sesi berikutnya adalah pemaparan dari Dinas Perikanan, waktu dan tempat sepenuhnya dipersilakan. Kami buka untuk akses share screen-nya. Monggo dari Dinas Perikanan bisa memaparkan SOP-nya. Belum siap atau bagaimana dari Dinas Perikanan? Iya Pak Ki, monggo bisa dimulai. Sudah kami beri akses untuk share screen. Santai mawon. Dipaparkan untuk SOP-nya. Bukan dereng terdengar Pak Ki. Mungkin mic-nya itu sudah dibuka tapi mungkin
Boten kedengar Pak Ki. Belum terdengar. Ada kendala Mas, mungkin bisa di chat box itu. Kendalanya apa? Atau ingin ganti laptop atau bagaimana? Halo Pak Aksan, Siap, siap. Terdengar. Ye. masih terdengar Pak Aksan? Sangat jelas. Oke, siap. Bentar. Monggo bisa dimulai dipaparkan. Leres pagi nih Ki. Oke. Loh, kok sampun topik Pak? Halo. Loh, kan boten tentang satuan malih. Oh, kan pindah-pindah. Ini baru Siap, siap. Panyar. Kok kula kok rada pangling. Damel masker nih lho. Prokes niki. Iya, monggo di Ini waktu sepenuhnya dipersilakan Pak. Ini ada. Ini udah. Ini kita. dipaparkan dulu. Loh, tadi yang dipaparkan piye? Ini kan ya. Halo Pak Agan. Nggih, pripun? Ini saya cuma izin melaporkan saja bahwa di Dinas Perikanan itu yang lama itu ada 59 SOP. Kemudian
kita menambahkan 7 ya 9. 67 sekarang. Jadi ada Sampai 8. Ada tambahan 8 SOP. Jadi 67 saat ini ya. Nah, sekarang 67 ya, yang kemarin itu yang lama 59. Kemudian untuk penambahannya itu mana saya tambah? Nah, untuk penambahannya belum saya data. Itu langsung campur semua. Yang 59 ini yang pernah direvisi yang pundi, Pak? Kalau yang 59 belum ada yang direvisi, Mbak ya. Oh, Ya, belum ada. 59 itu belum ada yang direvisi. Karena kok cuman datanya di kami ya belum ada. oh belum ada. 6 iya belum direvisi yang 59 itu, kemudian ada tambahan 8 SOP, tapi ini masih campur jadi satu. Belum saya pilah-pilah mana yang untuk tambahannya itu. Oke, berikut. 67. Berarti mana tambahannya belum tahu kan ya? Enggak. Nah, kita belum tahu mana yang Apa di data di tanggal ini? Kalau ini ada keterangan baru dibuat. oh ya ini baru dibuat. Baru Bapak. Kurang Pak. Enggak, Temennya belum 5, lihat. 6 itu. Ya, udah apa? Kan yang baru dibuat ini kan. Ini 17 atau 30? Enggak, misalnya kan ditaruh di 1, 2, 3. Ini juga Pak pernah direvisi ya? Yang 59 itu belum pernah direvisi. Itu yang dicentang. Yang dicen. Berapa kali? Dicentang itu kan pernah direvisi. Nah, itu pernah ya? Iya. Iya, Ya, merevisi. bukan yang dicentang kan bukan yang tidak pernah, berarti kan pernah direvisi. Nah, ini kami ingin melihat yang pernah direvisi tadi. Nah, ya, Mbak. Itu yang merevisi. Loh, saya kan nggak tahu siapa yang merevisi. Ini ada petugas SOP-nya yang pernah merevisi. Nah, saya hanya melaporkan untuk yang SOP yang baru-baru itu, yaitu 1, penyusunan daftar informasi publik, kemudian pelayanan permohonan informasi publik, penanganan keberatan informasi publik, fasilitasi sengketa informasi. Kemudian yang ini SOP pelayanan penyediaan benih ikan. Kemudian ada satu lagi pengusulan daftar usulan penetapan angka kredit. Nah, terus pengajuan bantuan sarana produksi. Kemudian untuk yang direvisi yang 1 kali itu yang paham betul adalah teman saya ini Mbak Sauda ini yang biasa menangani SOP. Monggo Mbak Sauda silakan. Untuk yang direvisi ini kapan, terus mana saja. Monggo.
Halo. Iya, monggo. Oke, Pak Aksan, Ya, yang mau ditanyakan apa, Pak? ini yang Tanggal SOP. ditampal di layar ini kan sudah ada yang direvisi ya. Oke. Pernah direvisi 1 kali. Nah, ini kami ingin, tujuan kami, kenapa kok yang diundang itu terpilih? Bukan karena memang melaporkan pernah melakukan revisi. Nah, itu kami ingin iya, melihat Oke. revisinya itu perbedaannya apa. Before after-nya seperti apa. Sebelum revisi, apakah substansinya yang berubah? Ya, artinya apakah ada aktivitas yang terpotong, misalnya awalnya ada kegiatannya atau aktivitasnya ada 10 aktivitas, kemudian direvisi menjadi hanya 9. Atau dari sisi yang kedua, dari sisi jumlah pelaksana. Awalnya pelaksananya mau perlu 4 orang, kemudian jadi 3 orang atau mungkin bertambah menjadi 5 orang. Sehingga nanti muaranya adalah ketika ada pemotongan, pemangkasan, ya, pemangkasan aktivitas, pemangkasan jumlah pelaksana, muaranya adalah waktunya itu semakin berkurang. Karena prinsipnya adalah tujuan dilakukan revisi adalah peningkatan kualitas pelayanan. Oke. Itu yang ingin kami lihat. Jadi di sini kan ada yang sedang jenengan centang, datanya dari Dinas Perikanan sendiri. Jadi kami hanya merespon. Nah, meresponnya itu karena kami ingin lihat apa yang dirubah. Begitu. Monggo dipersilakan. Bisa ditampilkan SOP-nya ya, 2 saja. 2 saja. Silakan dipilih dari yang pernah direvisi. Ditampilkan di mana? Di sini, Pak. Ditampilkan di sini, di share screen sini. Dari Di surat kan sudah tampilan bentuk SOP-nya apa gimana, Pak? iya, tampilan SOP-nya. Oh. Iya, ya. Before after-nya ya, sebelum perubahan. Jadi ini yang saya revisi itu cuma untuk penggantian nama kepala dinasnya aja, Pak. Dari awalnya Bapak Saiful, saya ubah menjadi Pak Insinyur Agus Wibowo, itu aja. Iya, jadi penggantian nama kepala OPD-nya. Oke, penggantian Selebihnya operasionalnya sama. operasionalnya juga sama, tetap. Tidak ada perbedaan ya. Betul. Oke, kemudian hanya itu saja atau ada lain? Untuk yang lain, Bisa ditampilkan mungkin? bentar Pak, saya cari dulu. Ya. Oke, ini kalau saya lihat ini revisinya ini penggantian nama kepala dinas saja, Pak. Kalau untuk yang lain-lain itu pembuatan baru, sepertinya. Pembuatan baru SOP. Jadi banyak penggantian nama ya. Iya. Substansinya masih tetap sama ya. Apakah setiap ganti kepala dinas itu diganti? Halo, gimana? Nggak jelas, Pak? Apakah setiap ganti kepala dinas itu diganti memang SOP-nya ya? Kebetulan ini satu kali penggantian kepala dinas. Kali kan. Enggak. Dan itu yang menetapkan kepala dinasnya ya? Enggak, Pak. Harusnya gimana, Pak? Oke, terima kasih. Secara ketentuan untuk yang mengesahkan di ini kami share screen ya. Ini share screen ketentuannya. Oke. Untuk unsur pengesahan itu oleh pejabat yang berkompeten. Pejabat yang berkompeten. Iya, jadi tidak harus dari kepala OPD. Kalau kepala OPD adalah nanti dimenetapkannya, pengesahannya di SK-nya. Pejabat yang berkompeten. Ya, pejabat yang berkompeten misalnya dari misalnya penyusunan tadi saya lihat di layar tadi penyusunan perjanjian kinerja. Berarti di sana siapa yang berkompeten? Apakah Subbag Umum Kepegawaian ataukah Subbag Keuangan? Karena hanya ada 2 Subbag ya. Oh, jadi dari masing-masing bidang gitu, Pak, yang mengesahkan. Iya, yang mengesahkan. Pejabat yang berkompeten, bukan Kalau pimpinannya. dari masing-masing, ngapunten Pak, kalau dari masing-masing bidang apa tidak ini sering penggantian juga, Pak? Kenapa?
penggantian Tidak harus, sepanjang tidak ada perubahan, karena di dalam ketentuan juga tidak disebutkan bahwa apakah ketika berubah pimpinan mengganti SOP-nya. misal ini pengiriman laporan absensi. Misal dari Kasubag Umum dan Kepegawaian itu untuk SOP pengiriman laporan absensi nih Pak. Ya. Terus pengesahnya itu Kasubag Umum. Ya. Setelah itu tahun depan pengesahnya itu ganti Pak. Terus kita ganti lagi. Tidak perlu kalau memang tidak ada perubahan substansinya. Kalau pengesahan prinsipnya kan dari jenengan selama tidak ada perubahannya, ya tidak perlu dilakukan pengesahan ulang hanya untuk karena ganti pejabat SOP-nya berganti. Ya, memang tidak harus, tetapi boleh. Ya, tetapi boleh, tidak harus, tetapi boleh. Karena prinsipnya kalau untuk SOP itu kalau untuk ada revisi bukan dilarang ya, bukan dilarang. Oh ganti pejabat misalnya pagi sebelum Pak Ki simpen gitu ya. Sebelumnya sekarang Pak Ki maka Pak Ki menetapkan SOP-nya karena meskipun sama mungkin secara substansi monggo diperkenankan, tetapi juga kalau tidak itu juga tidak dipermasalahkan juga karena nanti prinsipnya adalah pejabatnya jelas di dalam konteks ya di dalam jelas nanti pelaksananya jelas, jadi tidak hanya pada kabinnya tapi langsung kabin siapa analis apa aspek mana ini pejabatnya jelas. Pak. Kalau revisi, memang kalau ini misalnya ada 9 aktivitas, 9 kegiatan. Kalau ini dipangkas 1, misalnya, tidak perlu cek laporan konsinyering. Jadi nanti akan berkurang waktunya 2 jam. Sehingga pelayanan ini, konsinyering ini bisa semakin cepat. Begitu. Jadi bisa tidak dilarang juga kalau mau diganti setiap kali ganti, monggo. Tapi pejabat yang berkompeten tidak harus kepala dinas. Kepala dinas adalah nanti yang Halo Pak, suaranya jauh Pak. Ya ini pengesahan SOP. Nah, pengesahan SOP-nya di SK-kan dengan keputusan kepala OPD. Nah, ini kalau mau diganti sesuai dengan kepala OPD-nya, monggo. Tetapi sepanjang tidak ada pergantian, ya berarti tetap itu yang diakui begitu. Oke, Pak. Jadi di sini nanti SOP-nya bisa ditampilkan ya SOP-nya. SOP-nya? Ya, SOP. Satu contoh SOP. Satu aja, Pak. Ya. Foto. Tadi sana. Minta ke ikut kalian. Seperti ini, Pak. Belum nampak? Belum nampak. Ya. Coba di share screen ulang, Pak. Di stop, terus di share screen, nanti dia akan muncul di file. Di stop. Yang bisa mengoperasikan Zoom, Sinta. Surat kami sudah ada. Ini, Pak. Ya. Pak. Ya. Sudah kelihatan, Pak, untuk SOP-nya? Belum.
Ini masih di folder soalnya. Ini sudah saya buka Word-nya, sudah. Iya, tapi Folder. coba dan dengan stop share, ya. Oke. Kemudian share screen, filenya kan akan buka lagi. Nanti pilih yang nama filenya. Ampun. Ya. Oke. Coba ke bawah. Ke bawah, Mas. Iya, Pak. Terus. Oke. Oke. Up. Pelan-pelan, mulai dari atas. Ya, ini kolomnya kurang satu ya, kolom keterangan ya. Di Di paling sebelahnya kanan. output ini, Pak. Iya, sebelahnya output. Oh. Di kolom keterangan, tapi dia bukan bagian dari mutu baku ya. Coba lihat lagi di permen panjang ya. Sama perbuknya. Oke, menyiapkan, membuat ya. Ya, lanjut bawah. Iya. Iya. Benar. Ini berarti selesainya itu di koordinasi ya. Untuk Anja, Pak Ki. Gimana, Iya. Pak Ki? Bentar, Pak. Anjab itu endingnya di koordinasi ya. Bentar. Ini, Pak. Pak. Ini. Bapaknya nanya, berarti setelah saya itu organisasi dan konservasi, ini selesai organisasi. Ini endingnya ya, ending aktivitasnya. Oke. Terus bukan di 6 ya endingnya ya. Menyerahkan laporan atau mungkin langsung mengirimkan laporan ke bagian organisasi ya. Tapi masih koordinasi ya setelah menyerahkan laporan. Iya, ini masih koordinasi, belum bentuk laporannya, Pak. Setelah koordinasi, apa berarti ini? Kayak Berarti harus ada kelanjutannya setelah koordinasi, Pak ya? Badan, ini kan berarti kalau dilihat dari urutannya itu kan ibaratnya maga ya. Ini belum mateng begitu ya. Kan jadi dari yang awal menindaklanjuti disposisi dan sebagainya, lalu akhirnya hanya dikoordinasi. Ibarat maga ya. Nanggung. Apakah tidak langsung dikirim ya? Terkait nanti ada koreksi dari bagian organisasi kan. Tapi nomor 6 itu menyerahkan laporan Anjab ABK kepada kepala dinas. Jadi Ya, mungkin yang harusnya 7 itu ya, mengirimkan pengirim persetujuannya itu kepada bagian organisasi. Bukan melakukan koordinasi lagi sebenarnya. Kalau sudah disetujui kan tinggal dikirim ke bagian organisasi. Kalau ada perbaikan, langsung ke sini, Pak. kalau ada perbaikan kan nanti bisa ditindaklanjuti. Tapi monggo ya itu. Enggak, ini maga soalnya. Iya. Tidak apa-apa, saya ganti di sini langsung, Pak. Nih. Monggo. Ini sebagai koreksi saya. Ya. Nah, udah. Iya. Ya, begitu. Jadi ada endingnya. Endingnya malah ini masih satu, Pak. Yang lainnya belum tahu, Pak. ya makanya lihat lagi ya. Soalnya kalau saya di dinas perikanan nanti saya oh enggak, nanti dari sini nanti bisa
dilakukan perbaikan. Iya, iya, siap, Pak. Siap. Referensinya seperti itu. Dan ini sudah, ini langsung ya, tidak ada saya lihat tidak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa. Tidak ada simbol Kenapa, Pak? keputusan ya, tidak ada simbol keputusan yang belah ketupat ya. Jadi langsung lancar-lancar gitu ya. Oh. Jadi ketika diserahkan langsung setujui dan sebagainya. Berarti nggak ada revisi, tidak ada. Ini kan koreksi sebenarnya nomor 5 ya. Menyerahkan hasil lanjap, dikoreksi dan dianalisa. Sebenarnya di sini kan ada simbol belah ketupat. Artinya kalau iya dia akan lanjut ke 6. Kemudian kalau tidak dia akan kembali ke analis jabatan untuk menyusun kembali. Karena sekretaris kan melakukan analisa dan koreksi. Berarti ada proses persetujuan di sana. Nomor 5 itu nggih. Aktivitas nomor 5 ya. Mungkin bisa diganti belah ketupat gitu. Karena ada, kalau saya lihat ya, kayak saya baca di sini dikoreksi dan dianalisa. Berarti ada koreksi, ada persetujuan. Berarti nanti ini kembali lagi ya, Pak ya? Bisa kembali lagi. Kalau kan koreksi kalau disetujui Pak Sekjen, kalau nggak disetujui Pak Sekjen kan balik. Iya. Oke. Iya, jadi ini ke atas ya. Konektornya ini ke atas. Dari bawah ke atas. Konektor dari mana, Pak? Halo? Konektornya itu yang panah dari kotak itu kan dia memang diambil dari bawah. Kemudian nanti panahnya dia yang di belah ketupat yang atas, sudut yang atas, bukan sudut yang kiri. Oh, dari sini, dari sektingnya ini. Iya, ya enggak ya, belah ketupat yang atas. Begini, coba saya share screen ya. Oke, iya. Ini belah ketupat. Pak. Ini ambilnya kan dari samping ke bawah ya, panahnya dia ke bawah. Kalau ditolak berarti dia diambil dari kanan, masuk ke bawah. Yang nomor 5 coba dilihat prosesnya. Cara ngambil garisnya itu, Pak. Ya. Jadi dari samping dia, terus panahnya ke bawah, ke atasnya ini, ya. Nah, kemudian kalau berarti ada proses persetujuan di sini. Nah, kalau tidak disetujui dia akan kembali. Kalau disetujui dia akan masuk lagi ke sini. Kalau tadi kan jenengan di sini yang di nomor 6 ini kan persegi panjang ya, kotak ya. Itu nanti bisa lagi juga segitiga kalau nggak setujui Pak Kepala Dinas, kembali lagi ke Pak Sekdim. Sama seperti ini sebenarnya. Bisa dipahami, Ki? Iya, Pak. Nanti saya rubah dulu, Pak. Iya, jadi berarti nambah kolom ini, nambah apa? Kalau nambah kolom langkah saya tidak saya, tahu Pak. ya. Prosesnya tidak tahu. Tapi kalau dilihat kan itu lempeng aja. Ya enggak apa-apa. Lempeng itu enggak apa-apa. Kan prosesnya lempeng aja ya. Koreksi ya setara pokoknya kan gitu. Tapi tidak ada, padahal di situ ada tulisan koreksi. Kalau koreksi berarti ada proses persetujuan ya atau tidak. Jadi kalau proses persetujuan menggunakan belah ketupat tidak apa-apa. Saya juga tidak menyalahkan kalau lempeng-lempeng itu berarti kan prosesnya di sana. Berarti Pak Sekdim kalau sudah dari analis jabatan ya pasti diterima karena pasti dilanjutkan. Tidak ada koreksi sebenarnya. Jadi Pak Kepala Dinas juga begitu.
Jadi tidak ada koreksi, langsung kalau dari Pak Sekdin langsung lancar ke analis jabatan lagi untuk dikirimkan ke bagian organisasi. Tapi fungsi pengawasannya, pengawasan waskatnya tidak ada. Oke, begitu nggih? Nggih, Pak. Nggih. Nah, ini nanti hasil diskusinya nanti kami akan tuangkan. Ya, bisa kami share hari ini atau bisa nanti juga setelah selesai seluruh rangkaiannya dari sampai dengan hari Kamis. Jadi paling lambat hari Senin kami kirimkan di masing-masing OPD-nya secara daring ya. Di catatan hasil evaluasi dan pendalaman ya. Itu tadi adalah halaman judulnya, kemudian bagian identitas, SOP. Untuk bagian identitas sebenarnya sudah sesuai. Flowchart juga sudah sesuai, sudah ada bagian-bagian tadi hanya pulang kolom keterangan, tidak ada. Ini Kemudian nanti keterangan diisi apa, Pak? Misalnya kami tambahkan? kolomnya saja keterangannya. Kalau mau diisi, monggo. Kalau tidak diisi kan tidak apa-apa. Oh, tetapi harus tambahkan kolom keterangan. Iya. Oh. Kemudian catatan hasil evaluasi dan pendalaman, pemangkasan sebenarnya tidak ada karena tadi disampaikan yang dirubah adalah hanya nama kepala OPD-nya ya. Oke, kepala OPD aja. Tidak ada apapun. Oke. Kemudian lain-lain catatannya yaitu tadi penggunaan simbol, endingnya juga sepertinya non sewu magak gitu ya. Untuk direvisi, penggunaan simbol juga perlu disesuaikan dengan aktivitasnya. Katanya kalau memang monggo kalau lempeng-lempeng aja, tapi kalau kami analisa ya sebenarnya ada fungsi koreksinya sebenarnya tadi karena dituangkan di ada fungsi koreksi dan nanti kami ambilnya karena ini rekamannya kami record ya. Paparan ini juga kami record, nanti kami akan lihat lagi di rekamannya, sehingga kami tuangkan di catatan hasil evaluasi. Paling lambat hari Senin kami kirimkan. Iya, Pak. Dan nanti bisa ditindaklanjuti dalam kesempatan pertama. Artinya kami tidak meminta pada, oh nanti Senin seminggu lagi dikirim. Boten ya, tapi dipersiapkan sewaktu-waktu ketika kami melakukan evaluasi lagi, bisa lebih siap. Begitu. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan. Karena jam terakhir, monggo. Tidak ada batasan waktunya. Kalau ada contoh dari organisasi untuk tadi mengenai apa anjap atau apa itu saya minta, Pak. Apanya? Kalau minta nanti di copy paste, Mbak, biasanya begitu. Itu ya biasanya. Jadi kadang sampai lupa nama OPD-nya juga nggak dirubah. Itulah kenapa kami juga sebenarnya kami hanya template saja. Yang kami Ini sepertinya SOP kami dari tahun berapa ini belum ada perubahan, Pak. Sepertinya harus ada perubahan juga. Iya. Monggo Dari dirubah. tahun 2018 belum ada perubahan. Makanya itu. Jadi, Menawi ada contoh yang lebih bagus, kami minta contohnya. semuanya bagus. Tidak. Hanya perlu penyempurnaan. Kami beri contoh nanti itu lupa ganti nama OPD-nya. Kenapa, Pak? Kalau diberi contoh lupa ganti nama OPD-nya. Bagian organisasi. Prinsipnya disesuaikan saja sesuai dengan kondisi real yang ada di ada lain hal lagi sampaikan? Tadi ada dari Pak Ki. Pak Ki. Ada. Halo Aksan. Ji, monggo Pak Ki. Dari kami tidak ada masukan, cuman permohonan dari teman kami tadi itu minta contoh yang sesuai dengan standar SOP. Untuk anjap ABK memang kita belum membuat. Ya. Untuk sebenarnya itu sudah standar ya Pak. Template-nya sudah standar. Tapi kalau untuk aktivitasnya kan kami tidak bisa menyetir dari OPD. Kalau disamakan semua, ya berarti kan seragam gitu ya.
apakah iya nanti seragam, apakah SDM-nya sama begitu. Jadi kalau untuk aktivitas kegiatannya disesuaikan dengan kondisi real yang ada di OPD-nya, kan struktur organisasinya juga berbeda. Gitu. Jadi kami tidak Barangkali template-nya saja, template ya hanya format belangkonya saja, tapi kalau isian aktivitas perlu disesuaikan. iya ya. Kalau dilihat kan bisa dibaca lagi begitu ya. Jadi kalau SOP itu bukan sekali buat langsung untuk semua selamanya, tapi baru dibaca lagi, oh ini diganti ini, oh ini kurang sesuai begitu. Fungsi evaluasi sistem manajemen kinerjanya dipakai. Terus untuk yang tanda tangan SOP tadi itu dari Kasubag bisa Pak ya? Bisa. Yang tanda tangan di sini ya. Saya nanti bukan di SK-nya ya. Tapi nanti dari yang di SOP-nya kan yang tanda tangan. Bisa harus kepala dinas. Oh iya. Karena yang tahu prosesnya adalah yang berkompeten. Di dalam ketentuan yang betul-betul adalah berkompeten. Iya. Dapat yang berkompeten. Tapi kalau untuk SK-nya itu yang ditetapkan oleh pimpinan OPD. Oh gitu. Jadi kalau disahkan ini oleh pejabat yang bersangkutan pada iya. Iya, berarti apa Asto dong itu. Iya. Iya, betul. Berarti tidak harus eselon 2, eselon 3, eselon 4 pun bisa tanda tangan di SOP tersebut. Iya. Cuman di SK-nya nanti tetap eselon 2 yang tanda tangan kan. Tapi kalau jenengan yang mengesahkan tidak boleh mencampuri kegiatan misalnya dengan ada urusan dengan subak keuangan. Ya, dengan ada tulisan subak keuangan. Oh iya. Jadi kalau jangan melibatkan sekdin, ya seharusnya sekdinnya yang apa atau. Oh. Jadi SOP-nya lingkupnya semakin kecil. Jadi kalau melibatkan yang lebih tinggi, kayak tadi misalnya kepala dinas, yang tanda tangan harus kepala dinas. Contohnya ini. Contohnya ini. Karena yang melibatkan ASDEP, ya. Iya. Ini SOP. Karena di sini melibatkan ASDEP, maka yang tanda tangan adalah ASDEP, bukan kabitnya. Karena dia lebih tinggi. Ya. Yeah. Kalau dengan di sini ada sekdin, ada kepala dinas, ya yang tanda tangan kepala dinas. Tapi kalau tidak ada kepala dinas, tapi hanya jenengan sama staf jenengan, ya berarti yang tanda tangan di sini. Yeah. Nah. Oh. Yeah. Tapi kalau melibatkan sekdin, yang tanda tangan sekdin Pak ya. Iya. Pejabat tertingginya. Pejabat tertinggi yang ada di bagian flowchart-nya. Okay. Berarti melihat di flowchart ini di SOP-nya apabila di sini itu terdapat kepala dinas, berarti yang tanda tangan di SOP-nya kepala dinas gitu. Betul. Berarti melihat dari ini berarti ya. Betul. Melihat dari berarti pelaksana ini itu sampai di mana? Berarti kalau kabit kasubit berarti kasubit bisa tanda tangan di sini. Tapi kalau kasubit ya kabit yang tanda tangan. Kabit yang tanda tangan tertinggi berarti yang tertinggi dari eselon ini berarti. Iya, dari pelaksana. Kalau di SOP kami ini semuanya kepala dinas yang tertinggi, berarti semuanya kepala dinas semua ini. Berarti ganti. Cuman tadi itu masukannya dari Pak Aksan, cuman flowchart-nya aja yang tadi itu kurang ya. Kan belum ada tanda-tanda yang apa seperti belah ketupat ini nggak ada ini. Yang untuk koreksi. Itu kan tadi lempeng mawon. Jalan tol.
Iya, soalnya tadi itu ya teman saya yang biasa menangani di SOP Dinas Perhutanan ya Mbak Salsa tadi itu. Makanya Apa sebenarnya jalan tol itu juga tidak salah. Ya, monggo itu kan berarti kan kewenangannya di sana. Makanya kami juga memberikan soal kayak ini kan budayanya yang ada di sana di Soalnya kami memberikan analisa di sana ada kalimat koreksi, tapi seperti tidak melakukan koreksi karena langsung jalan lurus saja. Kan untuk konektor ini, konektor belah ketupat, itu tugasnya adalah kebetulan. Decision ya. ini mendengar keputusan pengambilan keputusan dari atasan langsung berarti ini. Atas berarti yang lebih tinggi dari yang memberi. Berarti kan mengkoreksi anjabnya, saya mengkoreksi anjab. Nantinya berlaku apa? Karena dikoreksi. Kalau tidak dikoreksi berarti nanti ada proses yang salah. Iya. Kan fungsinya. Berarti percaya tak kabeane nang wae. Begitu mungkin Pak Ki. Untuk tanggalnya itu Pak Hasan, kalau kami itu nanti kan banyak yang salah itu yang apa pada yang untuk belah ketupat kan nggak ada semua, kemudian kita koreksi. Terus untuk tanggal revisinya dipakai tanggal sekarang atau Bisa tanggal sekarang. mana? Dipakai tanggal sekarang bisa nggak? Boleh. Kan setelah kita buka ini nanti setelah kita koreksi terus kita pakai tanggal sekarang nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Monggo. Merevisi. Kewenangan internal sana ya. Iya. Tanggal efektif mau dipakai sekarang ya hari ini yang sama dengan tanggal revisi yang berkenaan. Oh gitu. Berarti ini sama ini revisi sama efektif sama nggak apa-apa gitu. Lagi Pak Ki? Sampun. Saya kira sudah cukup. Matur nuwun Pak Hasan, nanti kalau ada sesuatu yang kurang saya bisa koordinasi lagi ke Pak Hasan ke bagian administrasi. Nggih, monggo. Baik, kalau yang sudah disampaikan, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kalimat atau perilaku kami yang kurang berkenan. Semata-mata untuk perbaikan pelayanan di Kabupaten Lumajang sehingga pelayanan di Kabupaten Lumajang baik yang sifatnya customer internal maupun customer pelanggan eksternal yaitu masyarakat kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.